Hai sahabat Oki, aduh, em, berapa lama ya saya nggak bikin video? Iya iya tahu baru kemarin, iya iya baru kemarin, nggak apa-apa lah. Ya hari ini hari ini saya ada tamu lagi, masih dengan playlist sahabat Oki, jadi di situ nanti akan banyak tamu-tamu saya yang akan saya tayangkan gitu ya. Salah satunya adalah satu ini apa? Dulu dia guru saya. Awal-awal saya berkenalan dengan dunia tunanetra, dialah yang jadi guru saya. Guru di banyak hal. Cuman ya tadi saya nih termasuk satu yang bandel kali ya. Di situ saya kabur. Saya kabur meninggalkan meninggalkan Markas. markas terus saya belajar di tempat lain. Ujung-ujungnya saya kembali. Dan ketika kembali ya jadi sahabat gitu, jadi sahabat saya ya senior juga yang banyak memberikan masukan, memberikan banyak hal yang buat kami yang apa ya, khususnya buat tunanetra tunanetra baru gitu ya. Nah, di depan saya ada satu orang yang juga lulusan dari satu universitas ternama di Kota Bandung. Ya, ITB. Inilah dia, Mas Ferry Situngkir. Hai Mas Halo, Ferry. hai hai, Mas Ferry, sahabat namamu Oki. banyak disebut loh. Ya, halo sahabat Oki. Hai, senang Salam rasanya. jumpa. Dalam jumpa. Ya, Mas Wey, namamu selalu disebut sama semua tamu-tamu saya. Oh ya? Karena kami-kami ini juga tetap akan berguru sama Mas Wey gitu untuk belajar Oh, huruf saya pikir Braille. saya pikir punya utang nih gua nih. Enggak, tapi nanti saya minjem KTP-nya buat pinjol. Iya iya. Mas Wey, seperti Ya iya. video saya sebelumnya, saya tuh selalu bertanya sama teman-teman, kenapa? Ada apa dengan mata Mas Fei sampai mengalami apa ya totali sekarang ya Mas ya? Oh iya. Itu boleh cerita sedikit nggak Mas ke buat Oh, sahabat-sahabat Oki boleh. ya? Boleh, Ya boleh. Cerita minimal ya. Sejarah ya. minimal minimal biar tahu bahwa hari ini kan apa ya suatu penyakit untuk atau penyakit atau apa sih bahasanya, gangguan penglihatan itu kan macam-macam ya Mas gitu, Mm-mm. macam-macam dan unik-unik gitu loh. Ya, Nah, unik-unik. Kalau Mas Fei kenapa? ya. Jadi kalau boleh cerita, ceritanya panjang banget. Tapi gue bikin simple aja ya. Gue Boleh. terlahir itu sama seperti baby yang lain, punya dua mata yang normal, Mhm. ya. Tapi entah kenapa itu waktu kelas 1 SD, biasalah bandel namanya anak-anak itu bermain main lempar-lemparan di kota asalku, kota kelahiranku di Palembang sana. Mhm. Ya itu dilempar sama teman. Kebetulan dia tetangga, paling 50 meter rumahnya dari rumahku ya. Mhm. Yaitu menggores mata kanan dan akhirnya terjadi infeksi ya, Mhm. sudah dibawa orang tua ke rumah sakit daerah setempat, tapi Mhm. memang mungkin itu tahun 79-80 ya, nggak secanggih hari ini gitu ya, Mhm. pengobatan mata nggak secanggih hari ini, jadi dibilang dokter nggak ada apa-apa sih, semuanya baik-baik saja ya, tetapi ternyata itu jauh ke depan, bertahun-tahun kemudian, ternyata itu sumber infeksi di mata kanan saya. Mhm. Sehingga lompat tahun 87, Mhm. 3 SMP di Jakarta, itu mata kanan saya itu dinyatakan sudah blackout, ya, blackout, Mhm. udah nggak bisa ditolong, saraf-saraf matanya sudah biru artinya darah tidak mengalir lagi, Mhm. Mhm. nggak memberi nutrisi ke sel-sel mata Mhm. saya yang kanan, dan nggak bisa ditolong. Nah, Mhm. itulah dia terjadinya satu mata selesai, tamat, game over satu. Dan memang sejak kelas 1 SD juga, Mhm. mungkin ada kelainan apa, kita nggak tahu, orang tua juga nggak tahu, dokter mata juga nggak ngomong gitu ya. Mhm. Saya itu sejak awal
hari pertama sekolah dasar Mhm. kelas 1 SD itu ternyata punya masalah yang nggak saya tahu di mata saya. Kenapa? Kenapa tahu akhirnya? Karena raport SD dulu kan cawu ya Mas Oki Mhm. ya, cawu satu, cawu dua, cawu tiga. Betul. Nah, cawu satu, cawu dua tuh buruknya minta ampun. Mungkin 50% tuh merah. Mhm. Ya, raport saya itu merah semua kelas 1 SD itu. Mhm. Nah, guru tentunya mengamati. Ternyata saya itu ada masalah dengan mata. Dipindahkanlah dari bangku paling belakang di kelas, Mhm. bangku saya dipindahkan ke nomor 3, agak membantu. Lalu dipindahkan lagi ke depan. Nah, itu Mhm. membantu. Akhirnya saya berhasil naik kelas 2 Amin. dengan selamat. Jadi kalau sejarah mata saya ini memang begitulah ya, dari SD ternyata ada masalah, baik Mhm. dari luar diri saya kena kecelakaan akibat bandel main-main lempar-lemparan, dan juga dari dalam diri yang nggak diketahui. Nah, Mhm. tadi kan saya cerita kelas 3 SMP satu Mhm. mata sudah Iya, game susah. over, sudah Mhm. blackout ya. Nah, Mhm. yang satu ini ternyata memang juga bermasalah, minusnya tinggi, dan tahun demi tahun, waktu demi waktu, eh, minusnya selalu bertambah, 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 bertambah. Ya, SD, SMP bertambah, SMP ke SMA bertambah, Mhm. SMA lalu lulus kuliah juga bertambah terus. Sampai ya saat, ya katakanlah ya kelas, bukan kelas, saat tugas akhir, kalau Mhm. teman-teman yang lain mungkin namanya skripsi ya, kalau Iya. kami teknik namanya tugas akhir itu, saya seharusnya sudah harus mengerjakan tugas akhir, Mhm. tapi karena mata begini makin rusak gitu, Mhm. ya sudah, saya harus operasi mata di Jakarta Eye Center, sebut aja boleh lah ya Boleh, Mas nggak Oki apa-apa. ya. Iya. Di Jakarta Eye Center di Ciditiro 9 Menteng. Nah, Mhm. itu terjadi ablasio retinoplas. Nama penyakitnya keren. Keren. Ganteng banget ya nama penyakitnya. Tapi itu sebetulnya mengerikan buat kita. Waduh, ketika dokter Tahia itu mengatakan itu, Mhm. waduh, nangis. Nangis, betul nangis. Nangis dalam artian bukan mata menetes air mata ya, Mhm. Mhm. tapi bingung karena apa? Dokternya bilang begini, kalau tidak dioperasi, ini pasti buta. Lalu Mhm. lalu saya tanya toh, Mhm. lah kalau dioperasi, namanya orang teknik ya, main statistik angka. Berapa persen kemungkinan berhasil? Waduh, saya tidak bisa jawab. Kita jalani aja. Ya karena takut yang satu nol, yang satu ada peluang, ya sudah saya pilih yang ada peluang dong. Iya. Statistik. Ada peluang, probability in statistically is better than Iya. 0%. Yes. Jadi saya pilih operasi. Oke. Operasi gagal Mas Oki dan sahabat Oki sekalian. Gagal artinya dari semula masih melihat, Mhm. tetap bisa melihat setelah operasi, hanya makin parah gitu loh. Kalau Mhm. malam, kalau jika ada tangga, saya kan kos-kosan di Bandung ya. Mhm. Di Bandung teksturnya kan turun naik, namanya namanya daerah dataran tinggi ya. Kadang-kadang kalau malam melewatin lorong-lorong jalan menuju kos-kosan saya itu saya jatuh karena nggak ada cahaya, Mhm. ada tangga, saya nggak Mhm. lihat itu. Iya, dan akhirnya saya jatuh. Nah, itulah indikasi bahwa eh, operasi itu tidak menolong banyak. Mhm. Iya, bahkan makin menurunkan daya melihat saya gitu Mas Oki. Dan itu akhirnya saya menurun-menurun terus. Mhm. Akhirnya ya lompat lagi ke depan tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006, 2007 kira-kira around that year lah ya. Mhm. Ya totally blind akhirnya. Jadi Gitu. dua-duanya game over. Game over, yes. Hmm. Dokter sih enteng sih, operasi lagi, tapi kan ya satu, keluarga saya butuh dana untuk menyekolahkan anak-anak yang lain. Mhm. Lalu saya juga takut jika operasi sekali lagi betul-betul lekas game over. Hmm. Semuanya itu. Itu Tapi operasi sekitar tahun 95. 95 saya masih Ah, SMP, Mas. dan itu totally buy-nya kira-kira 10 tahun kemudian lah ya. Mas, Nah,
tadi kan disebut Mas Ferry sebutnya ablasio, robek berarti kan, atau copot. Ablasio retinoplas, retino berarti retina, Hmm, plus hmm, itu berarti selaput, berarti retina itu kan seperti jalannya para nelayan ya, kalau iya, dibentang. hmm. Seperti itulah, dan itu berada di bola mata bagian belakang. Hmm, Kalau yang sahabat sekalian lihat kan itu bagian depan mata kita ya. betul, iya. Nah, kalau layar bioskopnya, katakan begitu, di mata kita itu disebut retina. Bentuknya seperti jala-jala nelayan, adanya di belakang. Dia Hmm, menangkap gambar. menangkap hasil hasil apa ya, lensa mata kita, cahaya Iya, masuk hmm, dan membentuk image, citra, ya betul. gambaran tertentu. Nah, retina inilah yang menangkap itu semua dan Hmm, diteruskan lewat saraf optik ke otak. Ya, hmm, diterjemahkan oleh otak. Lalu mau ngapain terserah. Nah, itu yang rusak. Yang hmm, robek dari copot dari ujung-ujung tempat dia melekat ya di bola mata itu. gitu. Gitu Mas Oki. Robek dan kalau nggak ditangani segera dia seperti benang kusut, susah untuk diurai lagi ya gitu. Dibentangkan lagi susah. Gitu Wow, Mas Oki. luar biasa Jadi ya. teknik ya rumit gitulah. Tahun 95 atau 94 itu ya, bayangkan. Waktu itu kan belum maju ya teknologi operasi mata, eye surgery itu sangat 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 apa ya, menurut saya sih jarang ya berhasil ya. Kalau Menurut di saya loh ya, menurut kalau saya loh. kalau ditarik mundur ya sahabat Oki, Iya. sebetulnya saya, Mas Ferry, terus ada satu sahabat kita yang tinggi besar itu, gitu ya Pak, ya Mas Ferry ya. Tahun-tahun itu tahun-tahun di JEC gitu maksudnya. Iya, 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 iya. Harusnya ketemu tapi gitu belum Iya. jalannya untuk ketemu gitu. Tapi mungkin kita nggak saling kenal ya. Iya, belum saling kenal gitu maksudnya. Tapi Iya. tahun-tahun itu tahun-tahun kita di JEC, maksudnya saya pun di JEC dengan dokter Purba. Ya, itu dokter pertama kali saya ketika hadir itu bersama dokter itu Purba. Iya, pasti ke Lalu situ di dulu. lalu dirujuk ke dokter Tahia. Hmm. Ya. Tapi kita Eh, ngomong nama-nama ini nggak bukan apa-apa, bermaksud apa menstigma ya enggak ya. nggak. Maksudnya ini Ya, informasi aja bahwa bahwa ya, dulu perbedaan dulu sama sekarang adalah begitupun sama saya Mas Wei. Saya tahun 83 kan emang didiagnosa apa karena nggak lihat terus akhirnya retina. Cuman kan karena kekurangan informasi di tahun-tahun itu, kita kan taunya saya divonisnya minus. Selalu betul. jatuh minus, minusnya tinggi. Gimana cara untuk menurunkan minus? Gimana biar nggak berkembang minusnya? Tapi kan Betul. yang sumber masalahnya nggak disentuh gitu, Mas Wei. Ya, Gitu. jadi kemarin saya juga bertemu dengan seorang teman baru ya. Hmm? Dia pokoknya teman baru lah ya. Ternyata saya kan nggak tahu dia ya. Ternyata dia berkacamata tebal. Ngobrol punya ngobrol. Ternyata ternyata dia menyenangi apa yang saya senangi dulu waktu saya masih melihat. Dan saya masih seperti dia berkacamata tebal only ya. Yaitu Ya. olahraga bela diri. Oh, bela diri. Oke. Lalu senang olahraga yang berbeban ya seperti sit up, push up, squat Hmm, jam hmm, gitu hmm, ya, lalu hmm, nge-gym, angkat barbel. hmm. Dan dia bersyukur mendapat informasi dari saya langsung yang memang pernah melalui yang seperti dia jalani hari ini. Betul Mas Sofi, jadi informasi saat kita dulu itu Hmm. minim. Iya, pertemuan-pertemuan dengan orang yang sudah yang tunanetra itu minim Hmm. masyarakat ya. Iya. Jadi penting sekali memang informasi dari kita yang sudah senior duluan supaya apa ya, informasi tentang pencegahan ya, Betul, betul, pencegahan betul. preemptif itu perlu dari kita yang mengalami Betul. gitu. Betul sekali Mas Oki. Minimal, minimal kita bisa ngasih suggest ke dokter siapa, Betul. gitu ya Mas Fe ya. Maksudnya Betul. bukan Kalau bukan bilang terus dokter A lebih baik dari dokter B. Enggak, semua dokter baik. Cuman maksudnya ini loh untuk retina kesini aja dulu kalau yang mau cocok, ya lanjut betul. kalau enggak cari yang tempat lain gitu. Itu yang saya lakukan hari ini sehingga siapa yang punya masalah mata, Mhm. jenis penyakit matanya apa, saya dan istri selalu merujuk ke nama-nama tertentu yang memang sudah kita buktikan baik gitu loh. Dan memang di rumah sakit yang tadi kita sebut juga, Mhm.
Jadi memang bukan karena dokter atau rumah sakitnya yang buruk pelayanannya atau tidak standar, tetapi memang zamannya belum maju Mas Oki. Waktu Betul, itu betul. teknologinya belum Ya, sampai. Hari ini setuju. kan teknologi nano sangat tinggi ya. Ya, Keren. Hari ini keren lah, banyak yang berhasil. ya, ya, istilahnya kita tidak pernah mau nyebut itu suatu kegagalan dari suatu tindakan. Bukan ya. Ya, tapi Hanya memang, menyebut aja. ya, itu mungkin belum beruntung. Betul. Jalannya Tuhan mungkin bukan untuk kita. Ya, Jalan kitanya, gitu Mas Oki. ya, Mas B, Ya, siap. penerimaan dalam diri dari yang tadinya bisa lihat terus tiba-tiba menurun menurun akhirnya 3 SMP satu Mm, mata sebelah kanan game over terus pas kuliah masuk ke suatu perguruan tinggi atau universitas ternama yang luar biasa susah masuknya itu berapa lama Mas Wei penerimaan diri dan artian oke kalau saya nyangka terus atau saya melawan ini terus nggak ada hasilnya nih gitu. Betul, ya memang nggak segera ya, nggak seperti makan cabe begitu dijilat pedas atau Hmm, makan garam dijilat asin itu enggak Mas, lama banget. Apalagi sebagai manusia biasa saya punya cita-cita ya, hmm, hmm, pengen meniti karir setelah lulus ya, apalagi melihat teman-teman yang seleting, yang seangkatan sudah kemana-mana gitu ya, hmm, nggak tahu hmm, kemana deh mereka gitu loh. Sesuai apa yang diharapkan itu yang terjadi pada diri mereka. Sementara saya kan berkebalikan. Saya hmm, nggak ngerti mau kemana dengan kondisi mata yang begini. hmm, Mau jadi apa hidup aku ke depan kan? Nggak ngerti Mas Oki. Itu saya bergulat, menangis, betul menangis dalam artian yang sesungguhnya hmm, hmm, itu terjadi di rumah saja. Rumah saya di Bekasi ya, hmm. sahabat Oki sekalian. Jadi saya kebetulan orang tua saya juga sudah pensiun pada waktu itu, baru pensiun. Jadi saya ditemani kedua orang tua saja di rumah gitu loh. Adik-adik saya sekolah gitu ya. 2 tahun Mas Oki. Hmm. 2 tahun bergulat sampai memang peran orang tua penting banget sih dalam apa ya membesarkan hati. Hmm. Saya juga dulu sempat tidak mau melanjutkan tugas akhir saya di kuliah loh. Oke. Tapi karena dorongan orang tua, Mhm. mereka menawarkan bantuan apa yang bisa dibantu gitu ya, Mhm. sayang karena tinggal 3 bab lagi 2 bab lagi Mhm. gitulah, akhirnya saya bisa menyelesaikan. Jadi peran keluarga itu penting banget, orang tua ya. Iya. Begitu juga saat saya di rumah saja setelah lulus, Mhm. ditanya gitu, akhirnya di tahun kedua saya di rumah saja itu ditanya mau dibantu apa, apakah kita bisa bantu dengan mencarikan yayasan tertentu untuk ya udahlah gitu ya, Mhm. apa ya pokoknya memberi keterampilan baru lah sebagai tunanetra gitu, dan saya menyambut langsung oke. Akhirnya dicarikan dan akhirnya saya dilatih masuk ke komunitas Mhm. aktif dan sekarang bekerja di mana saya dulu dibina gitu di LDD ya, di katedral Jakarta Wow. gitu. Jadi dulu Mas Ferry terus dilatih sama yang senior-senior lagi ya, yang lebih senior lagi ya. Iya teman-teman, ada staff di sini, ada karyawan awas di sini kan Hmm. ya. Hmm. Tapi yang paling sebenarnya mereka awal saja, tapi memberikan komunitas itu yang penting Mas Oki, yang saya rasakan. Mhm. Tumbuh dalam apa ya, berubah, tumbuh, bangkit segalanya yang positif Hmm. positif itu Hmm. karena adanya komunitas, bukan karena kelas 1 2 kali kelas itu enggak. Itu ya, Hmm. komunitas yang membangkitkan, mengubah hidupku ini gitu. Jadi Kira-kira gitu. sahabat Oki kesimpulan apa hal pentingnya adalah jangan jangan lupa cari informasi. Mm-mm, Informasi sekarang gampang kok nyarinya. Mau mau tinggal betul. searching di Google selesai dapat. Terus bergaul ya mungkin klise ya bergaul dengan sesama itu mungkin ada plus minusnya tapi diambil yang positifnya aja lah bahwa Hmm, dengan ketemu yang sesama ya, kan semakin kuat betul. semakin tahu arahnya mau kemana sih istilahnya Hmm.
bukan untuk saling apa ya, saling menjatuhkan, tapi justru saling menguatkan. Memang terkadang ketika saya lagi ngumpul juga ya Mas Bey dengan teman-teman segala macam, memang ada, terkadang ada candaan-candaan yang kalau didengar sama orang awas mungkin apaan sih gitu. Cuman Iya. itu bagian dari apa ya, dari penguatan ya Mas Bey. Maksudnya bagian dari Ya, untuk kita jadi gini, semakin kuat. kalau saya begini Mas Oki, komunitas ya, komunitas itu kan kelompok, grup, nggak usah kita bicara ke dalam konteks disabilitas, Hmm, tunanetra. hmm. Di komunitas umum pun, ibarat kata saya, tidak tunanetra pun, saya akan masuk dalam kelompok. Komunitas, betul. Minimal dunia kerja itu kan kelompok. Iya, Nah, itu kan ragam manusianya banyak banget di dalam satu kelompok betul, itu. betul. Sifat-sifat orang banyak. Itu kita take and give aja. Nah, gitu kan ya. Setuju. Kita ambil yang positif, kita beri yang positif. Sementara kita filter yang merugikan diri kita gitu loh. Jadi ya Hmm, itu sama di komunitas tunanetra pun karena saya dan masuk tunanetra katakan begitu ya. mhm. Sama, hanya matanya kok yang berbeda dengan masyarakat lain. Selebihnya kemanusiaan kita sama. Kita punya Sama, keinginan, yes, punya apa ya Mas Yofi ya, punya pingin-pingin, betul, punya ketidaksetujuan terhadap orang yes, lain, punya pengalaman yang berbeda dengan diri kita. Itu yang perlu disadari. yes, betul, Background kita masing-masing berbeda. Ketika masuk ke dalam satu kelompok yang sama, frekuensinya pasti nggak sama betul. gitu loh. Terkadang ada slack gitu ya, Iya, perselisihan, betul, setuju beda pendapat tentang di suatu semua hal itu tempat biasa kayak gitu. aja lah. Iya, Tapi yang penting kita itu tujuan kita apa masuk dalam suatu kelompok. Mau betul, sampai berapa lama kita eh, bergabung di kelompok tertentu itu kita yang menentukan gitu. betul. Tujuan kita apa gitu loh. Iya, Gitu Mas. oke. Mas Wey, kembali dengan hal yang sekarang Mas Wey, apa dulu pernah ajarkan ke saya huruf braille segala macam, kayak gitu ya. Menurut Mas Wey sendiri, apakah hari ini dengan segala teknologi yang ada, gitu ya, dengan segala hal yang kita bisa lakukan dengan pembaca layar atau apapun itu jenisnya, gitu. Untuk teman-teman yang tunanetra, yang baru-baru jadi tunanetra, masih pentingkah sih, Mas, untuk Oh, memberikan informasi tentang huruf braille itu? oh, tentang Braille ya. Hmm. Jadi kalau saya sih memandangnya Braille, tongkat, HP, laptop, apapun itu ya kompas Hmm. itu sebenarnya adaptif teknologi aja sih. Hmm. Alat bantu Mas. Oke. Hmm. Kita boleh memilih apapun, yang manapun yang baik untuk kemajuan diri kita. Hmm. Ya kan. Kalau kita nggak butuh Braille, ya silahkan, nggak usah belajar Braille, ya Hmm. kan. Nggak butuh laptop, nggak usah beli laptop gitu, ikut-ikutan temen punya laptop ngapain gitu kan. Itu alat bantu adaptif. Kita beradaptasi dengan kelemahan mata kita Hmm. gitu Mas Oki. Tetapi saya pribadi sih menganggap baiknya kita mengikuti step by step Hmm. pengembangan diri kita, ya kan. Hmm. Ibarat baby kan, nggak mungkin dia belajar langsung lari kan. Betul. Step by stepnya yaitu dia gulingkan badan ke kiri ke kanan, lalu mulai mengangkat kepala, ya kan, Hmm. merangkak, lalu mulai tegak-tegak, tata, titi tata, begitu dan seterusnya. Baiknya kita ikuti dengan instruktur kita. Kita disuruh Hmm. apa gitu ya. Baiknya baik, semuanya diikutin lah gitu lah ya. Kalau Braille bagi saya pribadi hari ini itu baik dikuasai. Itu Hmm. nanti berguna ketika kita harus hidup lepas dari orang awas. Hmm. Menandai benda-benda di rumah kita. Kalau saya di rumah ya menandai obat. Misalnya misalnya obatnya katakanlah Panadol katakan gitu ya. Ya, Saya kasih braille PNDL gitu. Misalnya obat apa lagi ya sakit perut Mas Oki apa obat apa namanya itu. Saya kasih nama itu gitu loh. hmm. Misalnya di tempat lain juga apalagi lah gitu kartu kita kan banyak sekarang punya kartu A B C D ya kan di Betul, kantong kita betul. kan. Iya. Membedakannya bagaimana dengan bintik walaupun bukan huruf tapi itu kita harus bisa membedakan itu semua Hmm. sehingga kita itu nggak selalu eh,
mencari orang awas, ini kartu apa ya, ini kartu apa ya, ini obat apa ya, memanggil tetangga sampai ke rumah kita. Aduh, itu tingkat independen diri kita itu tidak ada kalau begitu ya, Mas. Oke ya, setuju nggak sih? Setuju, setuju, setuju. Ya, jadi kita malah jadi beban kalau terlalu sering tetangga juga masuk-masuk rumah kita. Emangnya aman kalau tetangga masuk rumah kita? COVID ya Mas, kembali. COVID, bro. Nggak, artinya Nah, kalau untuk saya Braille, oh, hmm, ya, ini aja lah masuk ya untuk teman-teman yang tunanetra yang belum, hmm, yang baru masuk ke komunitas, pelajari apa yang ada. Soal hmm. nanti kepake nggak kepake, nomor dua gitu loh. Oke, setuju. Nomor dua gitu Dan loh. dan LDD masih melakukan itu ya Mas? Masih, masih Masih ya? Wow. masih melakukan itu. Karena kalau saya pribadi sih, walaupun bukan saya lagi sekarang yang mengajarkannya, Hmm, itu penting juga sih menguji keuletan kita juga sih, Mas Oki. hmm, Keuletan kita, kalau kita nggak ulet, kan banyak hal yang harus kita lalui dengan keuletan. Misalnya, kalau kita nggak punya fasilitas mobil pribadi, hmm. dengan tongkat itu kita harus kuasai. Jam terbang. Jam terbang itu kan keuletan, Mas. Betul, Kalau betul. kita nggak ulet, ya ongkos kita bisa mahal. Kalau naik gojek-gojek terus. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi belajar braille, belajar tongkat, OM ya, orientasi mobility, Mhm, itu membentuk ketangguhan kita loh. Ketangguhan hmm. kita, resilient kita, gitu. Akan Iya. berpola kok Mas, berpola dari menguasai reglet stylus Mhm, untuk braille ya, mhm. belajar tongkat. Nah, belajar Android juga. Kalau memang orangnya nggak ulet, walaupun Sama alatnya ya. itu Iya, adaptif, udah akses, akan kesulitan terus, mudah menyerah. betul. Mudah menyerah ya, nggak ada resilience-nya. Sampai lagi kenapa saya nanya kayak gini ke Mas Ferry? Karena dulu awal-awal saya masuk LDD, Mm-mm. Mas Ferry ini memang dia bekerja di depan PC. Ada PC-nya, ada keyboardnya, tapi layarnya nggak ada. Dan dia masih bisa. Dan itu saya awal-awal itu ngerjain apa sih? Cuman suara doang yang bunyi gitu. Awalnya kan masih belum ngerti ya Mas. Maksudnya tahun 2000 itu tahun 2000 berapa? 2012 yang 2012 ya. 2012 yang lalu saya belum ngerti dan sekarang ya puji Tuhan saya udah masih maksudnya kalau teknologi untuk tunanetra saya udah makin bisa menguasai lebih lebih Menguasai. berkembang lagi gitu dan Iya, ya dan apa ya istilahnya yang selain juga yang mengajarkan huruf braille tadi kan dibilang bukan Mas Ferry lagi berarti kan ada junior-junior yang betul. diberikan kepercayaan dan itu apa ya istilahnya kalau kita dikasih kepercayaan untuk melatih sesama kayaknya kita makin meningkat kepercayaan diri kita Mas. Betul, betul Mas Oki. Jadi kita sebagai tunanetra terkadang ya harus menekan ego kita ya. Hmm, Kita nggak pingin gitu loh. Itu kan hanya untuk diri sendiri. betul. Ya saya beruntung sih di tempat kerjaan ini menempa ya. Teman-teman menempa saya. Lalu juga ada apa ya, motivasi, Hmm, pembelajaran, banyak hal yang saya dapatkan. Salah satunya adalah kita ini menjadi apa ya Mas ya, nggak enak ngomongnya, aduh apa sih, menjadi sumber pengetahuan untuk orang lain, hmm, hmm. memberi insight ke orang lain Iya. bahwa aku bisa. Mas Ok tadi udah itu ya, udah ucapkan itu. Jadi Hmm, itulah dia, bahwa kalau saya hari ini kemanapun saya pergi, saya membawa diriku sebagai eh, public figurnya tunanetra, supaya masyarakat melihat figur tunanetra yang positif itu harus ada di diri saya. Sehingga ketika saya di luar, saya harus tunjukkan bahwa saya mandiri. Dengan tongkat saya bisa nyebrang jalan. Dengan tongkat saya bisa bepergian kemana saja. hmm, Dengan tongkat saya bisa belanja. Gitu loh. Apapun lah saya bisa gitu loh. Supaya apa? Supaya masyarakat juga memandang tunanetra secara umum itu positif itu Mas Oki. Kepada teman-teman tunanetra pun itu harus saya tunjukkan bahwa saya bisa, karena Mas Ferry juga bisa, Mas Oki juga bisa, makanya saya harus juga bisa kayak dia gitu loh. Jadi memang gitu Mas Oki, pola kami di sini hmm.
Dan mungkin juga teman-teman di lembaga-lembaga yayasan lain yang membina tunanetra begitu, gitu Hmm. ya. Karena karena jujur tadi apa yang Mas Ferry bilang betul bahwa ketika kita keluar rumah, ketika kita ada di public space atau ada di suatu Ruang publik di ya. ruang publik itu dan di tempat yang penuh dengan teman-teman yang non disabilitas ya kita adalah tadi public public apa ya bahasa PR kali ya Mas ya, kita public Ya, relation gitulah. PR bagi sahabat-sahabat tunanetra yang lain karena Membangun citra positif betul. teman-teman tunanetra. Iya, karena stigma negatifnya masih 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 melekat loh, Mas. Apalagi kalau kita, maaf ini Mas Oki ya, kalau ada teman-teman yang ngomong sembarangan di luar, di ruang publik, tempat umum ya, Hmm, lalu bercanda dengan gaya-gaya, katakanlah ngomong, menurut dia gaul sih, tapi menurut saya nggak pantas diucapkan. Misalnya ngomong jorok, hmm, canda-candaan yang nyerempet gitu ya. hmm, hmm. Kalau terlalu over kan orang bisa Iya. berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Ya, jadi sahabat Oki, tujuan saya mengundang teman-teman satunya sama Mas Ferry adalah saya ingin apa ya memberikan informasi sama teman-teman non disabilitas bahwa kami ini bisa loh untuk berkarya, kami ini bisa loh mempunyai sebuah karya. Dan bukan cuma seperti stigma-stigma negatif yang selama ini ada atau selama ini melekat di beberapa teman-teman gitu ya. Saya nggak bilang semua ya Mas Fe, tapi ada lah yang masih masih dinilai bahwa ketika ada tunanetra yang datang, wah ngapain nggak bisa ngapa-ngapain pula, ngapain mau di sini gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Nah, LDD harapannya apa Mas ke depan? Mas Fe sebagai ya juga PR-nya LDD untuk sahabat tunanetra, apa ke depan Mas harapannya Mas? Banyak ya Mas Sofi. Kita mulai dari teman-teman disabilitas sendiri. Ya teman-teman wajib menggali, mengasah dirinya sendiri, cari potensi diri kita, gitu ya. Itu satu. Mhm. Kedua, harus berani. Menjadi mandiri itu harus nekat memang. Boleh cerita sedikit, saya dulu nggak boleh keluar rumah oleh orang tua saya ketika baru belajar dulu ya. Mhm. Tapi saya nekat, saya kabur. Karena rindu bertemu teman-teman, satu komunitas, satu satu geng gitu ya. Mhm. Iya, akhirnya memang, tapi kabur yang positif, bukan untuk yang aneh-aneh. Akhirnya kan kebentuk hari ini saya begini, karena dulu saya berani nekat. Iya. Ketiga, berilah hal yang positif ke lingkungan kita. Mhm. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita dimanapun menampilkan diri yang positif, mulai dari penampilan kita nggak lusuh, ya nggak Mhm. ngomong bicara kita tertata, ya. Mhm. Lalu bagaimana bersosialisasi, bergaul, berbahasa, berhubungan dengan orang lain yang kita temui di jalan, sopan santun itu penting banget. Itu untuk teman-teman positive thinking terutama. Ya, carilah komunitas yang positif gitu. Iya, iya. Jangan terlena dengan charity-charity action dari pihak lain. Ya, itu juga. Tapi saya juga nggak menyalahkan charity karena beberapa teman memang membutuhkan itu dan Betul. kita kita nggak bisa memberi kan. Jadi memang butuh. Cuma bagi yang produktif yang mampu punya daya dukung yang kuat baik dari keluarga maupun dari lembaganya, ya jangan terlena dengan charity lah. Nah, ubah charity itu menjadi konsesi lah, hak konsesi kita untuk maju ya, untuk menuju tingkat yang level yang lebih tinggi dalam kehidupan gitu. Amin. Nah, kalau untuk keluarga ini Mas Oki, Nah, ya ini penting, Mas. Ayo, saya Mas. saya tidak kita berdua ini punya keluarga yang baik mendukung kita ya. Tapi banyak keluarga yang mengekang Mhm. karena sayang. Mhm. Jadi kalau untuk keluarga disabilitas, berilah kesempatan anggotanya ingin maju, ingin mandiri, beri kepercayaan aja lah. Misalnya anaknya tunanetra, ya sudah sampai level tertentu coba lepas perlahan, sehingga dia bisa bermobilitas dengan mandiri gitu loh. Karena mobilitas bagi tunanetra itu Mhm. hal yang utama gitu loh. Even dia nanti S3, S2, punya keahlian dari mana-mana, tapi kalau tidak ada kemandirian secara mobilitasnya, dia nggak mampu bepergian dengan mandiri, wah, susah itu, Mas Oki. Betul.
Mungkin Jadi, bisa, tapi hidupnya jadi mahal. iya. Apa-apa mengandalkan taksi, apa-apa mengandalkan transfer. Kalau nggak ada itu dia berhenti. Kalau nggak ada, misalnya ada undangan, nggak ada transport, penggantian uang transport, dia nggak datang gitu loh. Gitu, karena mahal. Ya. Karena mahal toh kalau Iya, langsung-langsung kan. setuju. Grab car, Gokar gitu kan mahal itu. Mas, Ya, tapi begini, untuk keluarga-keluarga, tadi emang sudah disinggung ya, untuk, keluarga betul. ya, untuk keluarga. Eh, kita kan juga butuh apa ya, butuh waktu ya Mas, untuk bisa meyakinkan apa keluarga, entah keluarga kandung kita atau keluarga ada teman-teman disabilitas yang belum sampai hari ini belum bisa menikmati apa Mm. yang kita nikmati gitu ya. Itu caranya apa yang harus dilakukan Mas? Apakah kita ke sana main terus kita memberikan contoh atau kita apa yang harus kita lakukan awal Mas? Persis itu Mas, yang Mas Oki udah sebut, saya nggak usah ulangin. Jadi memang itu kalau di dunia konseling kan ada peer counseling, Mhm. konseling sesama. Itu yang kami lakukan. Mungkin di yayasan lain juga lakukan, yaitu kita menelpon, kita main ke rumahnya, home visit gitu ya, Mhm. katakan gitu ya. Yang datang itu bukan orang-orang awas, non disabilitas bukan, tapi kita Mhm. kita tunjukkan kepada keluarga bahwa tunanetra bisa kok, aman kok. Ya, tapi asal diasah ya, 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 ya. teknik-teknik Tetap dengan teknik-teknik tadi. orientasi Tadi. mobilitinya itu. Mhm. Dan juga Mas Oki yang perlu disadari, setiap orang berbeda. Betul, Learning periodnya berbeda-beda. betul. Ada yang cepat, kalau saya nggak sampai setahun udah berani kabur. Ada yang lama sampai hari ini belum mandiri-mandiri, ada. Tapi umumnya dengan metode berbasis keluarga, pemberdayaan berbasis Mhm. keluarga, lalu peer counseling, umumnya segera ada hasil mas perubahan di Hmm. dalam teman-teman kita yang baru-baru berkenalan sama kita gitu loh. Yang penting keluarganya terus kita yakinkan dan si anaknya juga punya sedikit rasa nekat lah ya. Tapi kalau Ya. kalau anak mami banget, aduh, apa kata mami dituruti ya susah. Kan sumber kebangkitan diri dia, bukan Betul, kita. Kita kan betul. hanya memberi insight-insight aja gitu loh. Iya. Iya, hanya ngomporin lah mas, kira-kira gitu ya. Perubahan ada di diri dia dan keluarga dia, bukan kita. Betul, betul. Uh, Ini luar biasa. Kalau boleh menyinggung sedikit, sedikit aja Mas ya, menyinggung tadi kan sebutkan istri Mas Ferry juga sahabat saya juga gitu ya. Kan beliau beliau juga eh sekarang apa? Udah totali atau gimana Mas? Siapa? Ciani, Yani, istri ya. Mungkin 10% ya. 10% tuh gimana ya? Aku juga nggak oke, ngerti. oke, Tapi lo oke. masih ada cahaya. Kalau di rumah ada masih bisa, bisa lah. Tapi kalau untuk jalan, nyebrang itu ya udah katakan sudah tidak bisa lah ya. Nah, Harus harus dengan tongkat lah ya. Kalau dulu kan masih ya bisa. kita berandai-andai ya Mas, Hmm. berandai-andai nih. Ini kan juga juga menjadi salah satu apa ya ketakutan juga untuk apa pasangan-pasangan ketika ketika sudah menikah terus memiliki berharap atau selalu meminta ada momongan gitu ya atau memiliki momongan gitu. Mas Ferry sama Ciani ada ketakutan nggak sih Mas bahwa nanti bahwa apa ya dari sisi genetika apakah akan menurun ke putra putra kambing Enggak gitu. ya, enggak ya. Kita selalu tiap hari kan kalau kami kan punya ritual pagi minum kopi, nyeruput kopi. Iya, Hmm. nyeruput kopi tiap pagi jam 4 pagi sebelum saya berangkat ya. Hmm. Itu kita ngobrol ya, itulah namanya suami istri harus punya waktu bersama. Kalau kami Hmm. waktunya pagi. Hmm. Iya, itu ngobrol aja. Jadi kita tidak ada ketakutan. Ya namanya takut tuh wajar ada. Tetapi bukan menjadi hantu. Setiap hari hantui oleh itu aja enggak. Dan ya kami bisa lalui, artinya kita bisa bicara bersama. Yang tadinya dulu mungkin 12 tahun lalu takut, hari ini udah hilang tuh mas. Hmm. Sesekali masih muncul tapi artinya bukan lagi hantu apa-apa tentang
masa depan kita itu Mas. Jadi sudah bisa Iya, dikendalikan ya Mas ya. tentunya karena kita kan hidup di NKRI, berketuhanan yang Maha Esa, ya kan. Sumber kekuatan kita itu dari yang di atas. Kalau kita Nah, pakai pikiran sendiri, tentu larinya ke arah kedagingan kita kan, betul. takut, ya kan, marah, pengen kayak orang gitu ya Mas Oki ya. Ya, tapi karena kita tadi hidup di NKRI dan bersyukur punya Pancasila sila pertama, ya artinya kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita, milik Betul, Tuhan. Dia yang ngatur segala betul. sesuatunya. Dan itu betul, bukan karena klise ini saya ngomong ini. Betul, betul. Setuju, Mas. Karena Iya, kalau kita tidak bertumpu dengan beliau di atas sana itu, kita kita ini rapuhnya luar biasa. betul. Apalagi kita Aduh. kan orang yang sering protes. Hmm, Manusia itu kan manusia makhluk yang jealous. hmm. Suka pengen punya rumput tetangga lebih hijau daripada Jauh. daripada rumput sendiri. Padahal udah lihat hitam ya Mas, ya masih hijau aja ya. Iya. Jadi Ah, menerima diri dan juga menjadi manfaat untuk orang lain itu amin. turut menjadi api, ya, api bahan bakar bensin untuk kehidupan rumah tangga tunanetra, katakan begitu ya. Nah, kenapa nanya ini saya, sahabat Oki? Ini, ini himbauan kepada siapapun di luar sana bahwa apa ya, memiliki pasangan dari sahabat-sahabat disabilitas khususnya netra itu nggak usah panik, nggak usah khawatir, jalannya sudah ada, jalannya sudah siap sama Tuhan. Kita tinggal milih mau apa enggak. Tapi kalau nggak dipilih, kasihan banyak teman-teman saya belum nikah. Belum. Iya loh. Ya, Mas Oki, saya bersyukur saya bekerja di suatu komunitas disabilitas ya. Iya. Jadi saya bicara bukan pendapat pribadi, pikiran-pikiran sendiri, tapi memang kenyataan gitu loh. Saya Iya. menemukan kehidupan perkawinan salah satu atau salah duanya adalah tunanetra atau disabilitas. Ajaib sih, bisa mereka lalui, bahkan lebih apa ya, kayaknya no problem, mereka itu gembira-gembira aja, awen-awen aja Ya gitu kan, ya. saya ini juga ketemunya di situ juga, Mas. Iya, iya. Ada, saya pernah bertemu pasangan suami istri dua-duanya kursi roda, Hmm, ya, ya. punya anak, happy-happy aja. Nggak satu dua itu yang saya temui pasangan suami istri berkursi roda dua-duanya. Keren kan? Tunarungu gitu, dua-duanya tunarungu. Tadi basicnya tetap bersyukur dan Ya, menerima. artinya menemukan keindahan di dalam Iya. pasangan, bukan mencari untuk aku apa yang dia berikan, bukan. Wah, ini kalau diterusin sama Doki nggak selesai nih 4 jam. Ini Wah, udah lama juga nggak ketemu Mas Ferry, jadi iya, soalnya ngobrolin. sejak COVID ya, Mas Oki ya. Iya, sejak COVID. Ya, ya, sebenarnya saya nggak aktif lagi lah. Ya, Iya. terakhir Mas Ferry. Eh, sebenarnya tadi udah semua sih, tapi ya terakhir saya cuma pengen bertanya sederhana aja. Mau sampai kapan ada di LDD? Sampai nanti kah? Sampai akhir hayat kah? Atau Gimana, ingin Mas? mau sampai kapan? Maksudnya, apakah nggak pengen bikin suatu komunitas sendiri di daerah dekat rumah gitu? Karena kan di Bekasi banyak, Mas. Mm-mm. Nggak mau apa maksudnya? Iya, memperkecil skop apa ya? Memperkecil skop perjalanan gitu loh. Maksudnya Oh, tetap oh. dari rumah tapi bisa bisa apa ya, menjadi sahabat bagi semua orang, sahabat-sahabat tunanetra gitu. Iya, iya, iya. Jadi begini, Mas Oki, betul, bagus pertanyaannya. Tapi itu bagus sekali, bahwa tapi saya melihat bahwa di Jakarta Raya Mhm, atau di Jawa lah itu ya, di kota-kota provinsi ya, mhm. itu banyak eh, lembaga-lembaga pendampingan disabilitas, dan itu bagus gitu, nggak terfokus di satu lembaga. Dan saya ini bekerja di satu lembaga di Jakarta Pusat. Mhm. Eh, eh. Jadi kalau tanya sampai kapan, ya sampai saya pensiun nggak dipakai lagi. Dan apakah akan membentuk satu komunitas dekat rumah? Mungkin terpikir iya juga sih, ya, tapi nanti lah ya. Hmm. Karena saya kan berbasis gereja Katolik, dan gereja Katolik itu
ada perwakilan-perwakilan di 67 daerah di Jakarta Raya ini, Mhm. dan mereka sudah digerakkan gitu loh. Hmm. Jadi saya pikir komunitas itu sudah terbentuk, komunitas itu. Tinggal Hmm. bagaimana yang di lokal-lokal ini menemukan, ya menemukan, membangkitkan, menggairahkan gerakan komunitas itu gitu loh. Oke. Dan kami di LED siap menjadi apa ya, menjadi bukan memberi pola aja lah, pola pelayanan kepada penyandang disabilitas berbasis pengalaman empiris kami selama 30 tahun ya, Oh iya. mendampingi teman-teman tunanetra dan teman-teman lain. Kami siap untuk memberikan pola-pola itu. Bukan Hmm. menjadi guru, tapi memberikan pola aja, berbagi pengalaman gitu. Karena Tapi kalau saya pribadi mungkin hmm, nanti ya. karena gini Mas Bey, saya pribadi saya memang lagi dengan paroki itu lagi mencoba untuk apa ya membuka kelas. Kita kelas ya biasa teknologi dulu ya. Karena Iya. basicnya saya teknologi. Ya kemarin ngobrol sama Mas Bagus ya, katanya ya, Iya, salah satu murid Mas Oki ya. ya betul. Dan maksudnya itu pun bagus sebenarnya bukan di paroki kami gitu kan. Ada di Mm-mm. paroki tetangga gitu. Cuman ya karena kan tadi kan berkaitan sama tadi yang saya soal keluarga tadi, kami Mm-mm. mengalami kesulitan untuk menemukan gitu loh. Jadi yang ada dulu deh kami apa kami kerjakan sebagai tadi proyek percontohan gitu, proyek bahwa Mm. istilahnya eh, apa ya bahwa ada di paroki itu ada disabilitas yang harus yang istilahnya yang kita hidup bersama-sama bukan berarti kita minta dispesialkan atau minta diberikan Mm-mm. porsi lebih enggak tapi kita sama-sama yuk gitu istilahnya lagi berusaha aja untuk turun-turun ke apa ya, ke lingkungan atau ke wilayah Mas Oki itu di Paroki Bogor, enggak Keuskupan Bogor atau Barnabas Jakarta? Barnabas tuh Jakarta, Pamula KJ ya? Ciputat KJ ya? Pamula iya KJ Oh iya. gitu nantilah kita ngobrol di belakang mas Fer, lebih lanjut Iya, 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 iya. Itu gitu memang akhirnya memang teman-teman LDD Mas Oki salah satunya sudah menjadi penggerak. Ada Mas Rio di Lewagung ya. Mhm. Ada Rahel di Laurentius. Ya kapan-kapan kita bikin forum Mas. Keren. Boleh boleh Teman-teman tahun 2000-an, 2012 ini ketemu. Ya nggak usah banyak, ya 5-6 orang. Ya udah kita bikin suatu kegiatan bersama gitu. ya ntar Oke kalau banget gitu loh. kalau mau pakai Zoom boleh saya akan memfasilitasi ayo Iya, aja ya gitu tentu bikin dulu ininya panduannya. Kita iya mau ngapain ngumpul. iya betul betul gitu Tujuannya apa, bikin kita apa. Keren loh. Ada Leo Agung, ini ada Barnabas, ada ada Laurentius. Iya, siapa lagi ya penggeraknya? Ada Ignas di di Bogor, Bogor iya Keuskupan Agung Bogor, ya ya kan? ke Kebutuhan Bogor betul Itu kan teman-teman dari LED kan? iya semua jebolannya ada deh Ya, artinya LDD hanya awalan, lalu mempertemukan dengan yang lain, memberi insight-insight aja. Lalu teman-teman sendirilah yang pinter gitu loh di lapangan. ya, ya pokoknya apa ya istilah saya sih bersyukur karena walaupun sempat kabur tapi tetap tetap kembali bahwa Iya, ada Mas kabur Suryo, Mas Adi di iya sana kan? Iya kan? Suryo kan di Barnabas Barnabas tuh kan. Kekuatan ada Pak Aldo di mana ya? Barnabas Barnabas tuh itu udah bisa tuh Mas Oki. ya, gitu jadi ya ya puji Tuhan Mas Ferry bahwa kita pelan-pelan juga apa ya tadi kuehnya banyak tinggal kita bagi-baginya bagaimana gitu aja bahwa kalau kalau Ya, kalau diurus sendiri nggak ya akan kelar betul. Itu gitu. yang kami alami, bebannya berat banget kalau semuanya di sini. Tapi bersyukur kita punya Keuskupan Agung, punya Ardas ya tahun Iya. ini ya. Hmm. Sehingga dengan Ardas penghormatan martabat manusia, martabat penyandang disabilitas, sekarang di seksi apa ya? Kitab suci ya. Betul. Itu sudah ada tim prioritas ya pelayanan kepada penyandang disabilitas. Iya. Sehingga sekarang banyak paroki-paroki yang bergiat dengan disabilitasnya, cuma masih bingung karena kan mereka Betul. butuh penggerak-penggerak dari disabilitasnya sebetulnya. Betul. Betul. Dan Mas Oki sudah bisa menjadi penggerak di Ya, Barnabas. masih Puji masih Tuhan. masih pemula. Ya, Mas Sahabat Oki, Oke. mohon maaf nih, maksudnya kami bukan mau apa ya channel YouTube saya ini kan emang umum, tapi ya kebetulan tamu-tamu yang saya undang ya bahasnya masih soal gereja gitu, jadi ya Enggak mohon apa-apa Mas Oki. Mungkin saya apa boleh ngomong sedikit. Ini boleh bukan soal gereja, ya
seperti tadi saya bilang bahwa ambil polanya, bukan Betul, soal betul. siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi senior, tapi sesuatu yang baik perlu ditiru. Amin. Mau dari mana kek gitu, Ya, betul, betul. Gitu. ya kan? Ya mungkin ada penonton sahabat Oki yang dari luar gereja, Nggak gunakan apa-apa. pola ini nggak apa-apa gitu Sama loh. aja. Sama saja gitu loh. Artinya kita mengembangkan masyarakat di mana ada disabilitasnya. Betul. Ya, Jadi menganggap betul. jangan memandang disabilitas itu dari kacamata charity, kasihan. Ya, Tapi ubah charity itu menjadi suatu konsesi atau sesuatu yang diberikan untuk menolong dia naik tingkat, naik ya, level kehidupannya, ya. tentunya berbasis produktivitas dia. Iya. Tambahan itu hanya tambah-tambahan untuk dia mencapai prestasi dia gitu, bukan menjadi apa ya Mas ya, diberi lalu dia diem aja, lalu Iya. menunggu diberi lagi berikutnya gitu loh. Jangan kasih Nah, umpan. pola-pola seperti itulah yang Mas Oki lakukan sekarang gitu. Ya, gitu Mas Rey. Oke, Makasih banyak waktunya. sorry nih banyak ngomong nih Mas Oki, Nah, ya, sahabat Oki sekalian. Mas, kalau kalau diem kita jadinya semedi ntar. Enggak, Oh iya, bukan meditasi ngobrol. ya. Meditasi. Ya, Mas Rey, thank you banget waktunya. Oke. Makasih banyak. Salam buat Ciani. Ya, oke. LED siap kalau mau diajak Barnabas untuk mengembangkan disabilitas di sana ya. Amin. Nanti saya sampaikan ke Oke, tim, siap. tim pengurusnya. Baik, sahabat Oki yang sampai nonton sampai detik ini. Wah, seru ya. Nanti yang ambil aja lah polanya, ambil ambil caranya, mau ditempatkan di mana, ya masing-masing lah ya. Tapi yang jelas, angkat teman-teman disabilitas bukan untuk di apa ya diberikan umpan, tapi kita butuh file, kita butuh alatnya untuk kita bisa naik kelas. Dan LDD ada salah satunya, ada juga lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang yang sama. Tinggal dipilih saja mau di bidang apa. Ada kok semua. Tinggal cari di Google, banyak semua informasinya. Mm-mm. Nanti kalau misalnya Mas P berkenan, saya akan taruh di deskripsi sosial media yang ada di LDD atau apapun itu biar untuk sahabat-sahabat Oki ada yang mau mungkin ada yang mau ngobrol atau pengen tahu lebih lanjut boleh kali ya Mas ya. Boleh in working hour ya. Iya, working hour. Soalnya kalau udah jam 7 malam saya udah bobo. Jauh Mas, jauh ini jalannya dari Bekasi sampai ke Jakarta Pusat. Iya, Betul, coba bayangkan pemirsa jalan Oki. kaki coba. Dengan tanpa melihat, jalan kaki, gak ada yang nemenin. Kan stresnya minta ampun sampai rumah gua geletak. Apalagi dengan sistem Manggarai yang baru. Aduh. Iya, itulah dia. Tapi asik loh. Asik. Asik ya Mas Wi? Asik karena gini, kita mempelajari bagaimana diri kita Hmm, di posisi yang aman dengan orang-orang baru, orang-orang yang nggak ngerti disabilitas. hmm, Katanya ngerti sih para petugas, tapi ternyata karena begitu membludaknya manusia di sana, hmm, mereka seperti orang yang nggak mengerti, walaupun sudah dilatih loh ya itu ya. hmm, Akhirnya kita berpegang pada diri sendiri, mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengamankan diri sendiri di tiap titik di stasiun itu. hmm, Lalu mengandalkan kemampuan kita berbicara, menyapa, tegur sapa dengan orang lain selain petugas. Itu hmm, Mas, itu kerennya itu. Saya menemukan insight dari perubahan di Manggarai yang riuh itu. hmm. Ternyata itu meningkatkan kemampuan gue loh. Ya elah. Yeah. Kita Itu lah aja yang Mas. bikin akses ya Mas ya. Hah? Kita yang bikin akses bukan orang lain yang bikin akses. Kita diri, Jadi, kita jadi sendiri yang itulah yang harus. tadi kembali kita memberikan pola Ya, kepada petugas, setuju. kepada kan ketemu dengan orang yang sama lagi, penumpang yang sama lagi mungkin di hari-hari besok kan. Ya, Dengan dia melihat kita hari ini, besok-besok dia bisa tahu cara menolong kita dan ya. mau menolong karena orang ini perlu ditolong gitu. Nah, itu Mas pola, kembali ke pola ya. Yes, kembali ya ke Sobat Oki Pola. Oke, Ya. akhirnya Oke, di ujung nih kita pamit ya. Saya Oki dan Mas Ferry pamit. pamit. Sampai ketemu di video saya berikutnya dengan tamu-tamu Bye. lain. Thank you, bye-bye. See you, bye-bye.